Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Sasidan, NIM 23.18.354 untuk slot praktikan di learning Jumat jam 16.45. Pada respon ini saya diminta untuk mengubah dan juga mengisi beberapa kode yang rumpang untuk implementasi transformer dari nol untuk koreksi tata bahasa atau CG, grammatical error correction. Pertama sini adalah import baris, kita menggunakan random, numpy, pandas, dan TensorFlow. TensorFlow itu untuk transformernya. Lalu di sini ada setup awal untuk pemrosesan data, di mana kita mengambil data JFLEG atau Joint Factual Language Evolution of Grammatical. Lalu di sini untuk melihat beberapa setup fitur bagi datanya. Lalu di sini ada untuk melihat data sampelnya. Di sini untuk memasukkan data JFLEG-nya ke dalam data pandas atau data frame pandas. Terus di sini kita masukkan dataset ke dalam input dan target. Lalu di sini kita melakukan train valid untuk memisah data ke dalam train valid dan testing. Di sini ada kondisi dan padding. Terus ini untuk mengubah data ke dalam bentuk sequence untuk train validation dan testing. Terus untuk padding untuk menyamakan ukuran panjang. Lalu ini ada TensorFlow dataset untuk memasukkan data. Terus ini bagian positional coding. Dan fungsinya, max-nya, ini ada grafiknya. Terus ini adalah untuk embedding dimensionnya. Terus ini untuk kelas positional coding layarnya. Di sini juga ada positional coding tensor. Terus ini perinan dari vektorisasi dari embedding ini sebelumnya sudah. Ini adalah arsitektur transform variable yang kita mengintegrasikan hyperparameter dengan layar 2 di model 8, 8, basis 8, sequence 8, DFF-nya 512 dengan drop rate 3. Terus ini untuk multi attention, ini mapping-nya, terus kita masuk ke feed forward network, terus ini bikin encoder layarnya, dan mendefinisikan kelas encoder layer dengan drop out, drop 1, dan drop 2, terus ini implementasi encoder lengkap menggunakan kelas encoder yang sebelumnya kita buat. Ini dari encoder layer, sebelumnya ini implementasi encoder lengkap, ini ada fungsi masking itu untuk mengenerate boolean padding dalam input sequence. Ini untuk bikin cross attention, untuk mengcreate cross attention mask-nya. Terus ini adalah untuk bagian kelas transformernya, ada layer, model, heads, dan lain sebagainya. Terus dari kelas transformernya tersebut kita masukkan layer yang sudah kita buat sebelumnya, kita konfigurasikan di dalam hyperparameter. Terus kita masuk ke percobaan pertama. Jadi untuk beberapa percobaan yang saya lakukan kurang lebih 11 percobaan, di mana untuk percobaan pertama itu menggunakan seperempat dari fitur transformer yang ada di dalam paper unit disattention. Di mana layarnya berjumlah 4 di model yang 128 dengan learning rate-nya 0,004. Terus hasil yang didapatkan adalah saya juga menggunakan epoch berjumlah 15. Dan hasil yang didapatkan adalah untuk test loss-nya masih tinggi 5,88 dengan akurasinya hanya di 0,15 saja. Terus ini adalah prediction-nya sebelum menghasilkan Sigo to School Everyday. Bisa lihat di sini prediksinya masih belum mampu memprediksi input dari Sigo to School Everyday. Lalu di percobaan 1.2 saya mengubah learning rate-nya menjadi 0,005, yaitu naik dari yang sebelumnya 0,0001. Terus untuk langsung hasilnya saja, epochnya juga sama berjumlah 15. Untuk hasilnya loss-nya 4,5 turun dan tes akurasinya naik yang 0,34. Jadi sebelumnya tes loss-nya 0,5, 5, sekian dan tes akurasinya hanya 0,15 saja. Di sini naik. Lalu untuk pengecekannya, di sini model sudah mampu membuat data, namun masih salah ya. It will be a lot of course. Lalu masuk ke percobaan 1.3, learning rate-nya saya naikkan lagi menjadi 0,003. Terus langsung ke hasil saja. Epochnya sama, menggunakan 15 epoch. Hasilnya tes loss-nya jadi 4,3 dengan akurasinya yang naik, yang sebelumnya 0,3 jadi 0,4. Seperti sebelumnya untuk hasil prediction sentence-nya jadi lebih bagus ya. Yang sebelumnya sangat halus, sangat kacau, jadi dia bisa memprediksi ada she, will go to school, ada school juga di sini. Jadi lebih baik daripada sebelumnya. Lalu untuk percobaan kedua, di sini 2.1, saya menaikkan jumlah layarnya 4 dan di modelnya jadi 26. Layarnya yang percobaan 1 berupa masih menggunakan layar 4. Di sini saya ubah jadi 4 dan di modelnya yang sebelumnya 128 saya naikin jadi 256. Untuk learning rate-nya sama seperti percobaan 1.1 itu 0,0001 itu. Langsung ke hasilnya. Epochnya sama jumlah 15. Untuk hasilnya loss-nya tinggi ya 0,5 dan juga tes akurasinya jadi 0,2544. Lebih tinggi, tes akurasinya lebih tinggi daripada percobaan 1,1 dengan menggunakan learning rate yang sama. Terus untuk hasil prediksinya masih halu ya. Masuk ke percobaan kedua, 2.2, 6 layarnya sama, menggunakan 4 di model 226. Namun learning rate-nya saya naikkan jadi 0,0005. Sama epochnya seperti sebelumnya, jumlahnya adalah 15 epoch. Lalu untuk hasilnya tes loss-nya 5,0 dengan tes akurasinya 0,28. Lalu untuk prediksinya sama-sama halu. Lalu masuk ke percobaan 2.3. 6 layar dan di model sama, namun learning rate-nya saya naikkan lagi menjadi 0,003. Jumlah epochnya juga 15, dengan epoch 15. Lalu untuk hasilnya adalah loss-nya malah naik jadi 6,0 dengan tes akurasinya juga turun jadi 0,2 jadi 0,20. Oke, sama seperti sebelumnya, model mengalami halu. Lalu masuk ke percobaan 3.1. Dari perbedaan percobaan ketiga dan percobaan kedua adalah dari percobaan kedua 6 layar yang digunakan ada 4, sedangkan untuk percobaan ketiga di 6 layar yang digunakan ada 8, sedangkan di model yang sebelumnya di percobaan kedua adalah 25, saya naikkan jadi 15. Untuk learning rate-nya sama seperti percobaan 1.1 dan percobaan 2.1. Langsung ke hasilnya. Untuk epochnya sama, menggunakan 15 epoch. 15 epoch. Karena model yang lebih berat, jadi waktu yang dibutuhkan juga lebih banyak. Langsung ke hasilnya, tes loss-nya 0,5, tes loss-nya 5,0 dengan akurasinya 0,23. Lalu masuk ke prediksi. Prediksinya dia masih halu ya, lebih halu lagi. Terus masuk ke percobaan 3.2. Sebelumnya sama, layarnya dan di model sama, namun learning rate-nya saya naikkan jadi 0,005. Untuk hasilnya epochnya sama, 15. Oke, tes loss-nya naik dari yang sebelumnya percobaan 3.1. Dan tes akurasinya juga sangat buruk ya, jadi 0,0493. Bahkan tidak sampai 1% sepertinya. Oke, prediksinya juga ngaco, berarti akurasinya sangat rendah ya, dan loss-nya juga naik. Jadi prediksinya dari dan sebagainya. Lalu masuk ke percobaan ketiga, 6 layar dan di model sama, namun learning rate-nya saya naikkan lagi. Percobaan epochnya 15 dengan hasil evaluasi tes loss-nya lebih naik lagi dan tes akurasinya juga sama-sama buruknya. Untuk hasil prediksinya, ya ini hasil prediksinya malah lebih buruk ya daripada yang sebelumnya.
Lalu masuk ke percobaan 10. Nah, di percobaan 10 ini saya tidak hanya mengotak-atik bagian hyperparameternya, namun juga melakukan modifikasi pada arsitektur transformer yang ada, di mana saya memodifikasi arsitektur dasar dari feed forward network yang sebelumnya menggunakan fungsi aktivasi relu menjadi fungsi aktivasi GLU. Lalu setelah itu yang sebelumnya di dalam FNN ini tidak begitu dropouts, saya tambahkan dropouts sebesar 0,1. Nah, terus penggunaan hyperparameternya layarnya 4 di model 256 dengan DTF 1024. Dropoutsnya 0,3, ini sebenarnya sama ya dropoutsnya. Dari tadi saya juga menggunakan dropouts 0,3. Dengan learning rate-nya 0,0005. Jumlah epochnya sama 15. 15 ya. Untuk FC evaluasinya, test loss-nya lebih cukup bagus dibandingkan model sebelumnya, itu 4,6754. Namun hasil tes akurasinya juga masih belum menunjukkan tanda yang bagus. Masih 0,37 saja. Oke, untuk hasil prediksinya masih halu ya. Sigal Square Vida menjadi Sigal Sai Many Others. Nah, ini untuk analisis pertama. Untuk analisis pertama, kesimpulannya pada percobaan 1 menggunakan layar 2, model 128, MSL8, DFF-nya 15, dropout rate-nya, ya maaf sebentar, dropoutsnya 0,3. Namun pada percobaan 1 ini, percobaan 1.1, 1.2, dan 1.3, yang saya modifikasi hanyalah pada bagian learning rate-nya saja. Saya lihat sebelumnya 0,04, jadi 0,005, 0,01 jadi 0,005, terus ini adalah 0,003. Terus untuk percobaan 2.1, saya percobaan 2.1 hingga percobaan 2.3, saya menggunakan layar 4 di model 256, MSL8, DFF-nya 1024, dengan dropout 0,3, sama seperti sebelumnya percobaan 1.1. Hal yang saya ubah adalah di bagian learning rate-nya. Di sini learning rate-nya berbeda. Lalu untuk percobaan 3.1 hingga 3.4, nomor yang digunakan adalah 8 di model 512, 6 headset 8, DPV adalah 2048 dengan dropout 0,3 seperti sebelumnya. Di sini yang saya ubah adalah di bagian learning rate saja. Lalu untuk percobaan 10, saya menggunakan layar 4 di model 26 dengan 6 headset 8, DPV 1024, dropoutnya 0,3 dan learning rate-nya 0,0004 menggunakan epoch 15 dengan memodifikasi bagian arsitektur feed-forward neural network menggunakan GLU dengan tambahan internal dropout. Hasil konfigurasi adalah hasil 4,67 dengan hasil akurasi 0,37. Nah, berdasarkan hasil akhir perbandingan, satu pengaruh kapasitas dan model learning. Model dengan arsitektur paling kecil percobaan satu yaitu menggunakan 2 layar. Dengan menggunakan 2 layar saja dan di model percobaan 28 justru memberikan performa yang paling stabil dan berhasil mencapai kapasitas tinggi sebesar 43%. Pada learning rate 0,003, model berkapasitas rendah membutuhkan learning rate yang agresif untuk cepat memetakan pola pada limbas epoch. Terus ketentuan dimensi pada data kecil, model yang terlalu besar pada percobaan 3 menggunakan 8 layar dengan di model 15 mengalami kegagalan parah atau loss, meroket, dan akurasi anjlok 4% pada percobaan 3.2. Hal ini membuktikan bahwa menaikkan kapasitas arsitektur secara membabi buta tanpa diimbangi jumlah data latih yang masif hanya akan memicu overfitting yang sangat parah di titik dan gradient. Jadi bukan berarti menambah jumlah parameternya itu akan membuat hasil evaluasi yang didapatkan itu lebih bagus, tergantung pada berapa banyak jumlah datanya, karena di sini adalah jumlah datanya hanya 1000 data. Jadi percobaan menggunakan parameter yang besar itu justru malah membuat data overfitting parah ya. Terus yang ketiga, efektivitas model arsitektur. Pada percobaan 10 membuktikan bahwa model modifikasi struktural jauh lebih krusial daripada sekadar mengatur parameter. Jadi daripada mengatur dan mengotak parameter, justru memodifikasi arsitektur itu menjadi hal yang krusial di dalam model ini. Dengan ukuran model dan learning yang sama persis dengan percobaan 2.2, itu menggunakan 4 layar di model 256 dan dengan learning rate 0,004, penggantian fungsi aktivasi relu dari GLU yang dikombinasikan dengan internal dropout 0,1 di dalam lapisan feed-forward network berhasil menahan loss dari 5,9 dari 4,7 serta melakukan akurasi dari 28 ke 37. Setelah persoalan perhatikan langsung ini membuktikan bahwa untuk skenario resource seperti data JPEG, arsitektur yang ringkas dipadukan dengan regulasi struktural yang tepat seperti dropout dan GLU jauh lebih efektif dibandingkan untuk sejuta parameter dalam model. Nah, dari 10 percobaan tersebut, saya mengambil beberapa sampel hasil hyperparameter terbaik untuk melakukan percobaan ke-11. Jadi dengan cara hasil modifikasi, yaitu dalam bagian FNN-nya saya ubah menjadi GLU dengan penambahan dropout dengan parameter kecil. Seperti sebelumnya, parameter kecil itu justru lebih baik untuk digunakan dalam data JPEG karena datanya berjumlah kecil, namun dengan epoch berjumlah 30, karena sebelumnya ada epoch yang saya gunakan berjumlah 15. Untuk percobaan ke-11 ini, saya ingin menggunakan 30 epoch. Seperti sebelumnya, nomor yang kedua di model 128, DPS 12, MSL 8, semuanya 8, pokoknya 8, dropoutnya 0,3. Lalu di bagian FNN, learning rate-nya 0,03, model epoch 30 di sini. Oke, evaluasi model yang didapatkan adalah tingkat loss-nya adalah 4,8 dengan tes akurasi ada di 0,9. Untuk sejauh ini 11 kali percobaan 11 ini adalah yang memiliki tingkat tes akurasi terbaik. Untuk prediction-nya, inputnya Sigo to Everyday menjadi Sigo to School kurang everyday. Dan ini inputnya hasil prediction lebih baik dibandingkan 10 percobaan yang sebelumnya. Terus ini adalah analisis lagi untuk percobaan 11. Untuk parameter yang seperti tadi, nomor yang 2 di versi 8, nomor 8 di versi 15, dropoutnya 0,3, learning rate-nya 0,03, epochnya berjumlah 30 dengan modifikasi arsitektur FNN menggunakan GLU dan tambahan internal dropout. Hasil yang dapat adalah loss-nya 4,8 dengan akurasinya 0,9. Kesimpulan akhirnya adalah berdasarkan seluruh eksperimen data JPEG yang berukuran kecil sangat rentan terhadap overfitting jika dilatih menggunakan model berskala besar. Misalnya, layar yang berjumlah 8 layar, akurasinya akan anjlok ke 4%. Titik puncaknya performa akurasinya 50% bersih dari percobaan 11 menggunakan penggabungan 3 strategi kunci. Yang pertama adalah pengisian aktivitas menggunakan arsitektur yang paling ramping, itu layar yang berjumlah 2 di model 128 yang dipadukan dengan learning rate agresif itu juga 0,003. Terus modifikasi struktural mengganti fungsi aktivitas relu dari GLU dan mengiriskan internal dropout 0,3 di dalam lapisan feed-forward network. Lalu penambahan waktu pelatihan meningkatkan epoch dari yang tadi 15 menjadi 30 epoch yang sukses menambah kestabilan maksimal setelah dibantu oleh perlindungan regulasi dropout. Hal ini secara mutlak membuktikan tesis bahwa untuk kasus lobby source data maupun model dalam melakukan generasi lewat evidensi arsitektur dan penambahan dropout jauh lebih krusial daripada sekedar membesarkan kapasitas model. Oke, ini adalah beberapa informasi yang didapat. Pertama, berdasarkan hasil eksperimen pertama hingga ke-11, model besar itu bukan berarti performanya akan menjadi lebih baik. Seperti sebelumnya, penambahan jumlah layar di 8 itu tidak membuat model menjadi lebih cerdas, melainkan malah menghancurkan performanya pada data set kecil atau terjadi overfitting parah, karena data JFLEG tersebut hanya memiliki 1000 data saja.
Terus interaksi learning rate dan kapasitas model kecil seperti 2 layar butuh langkah belajar learning rate yang besar seperti 0,003 untuk mencapai performa puncaknya. Sebaliknya model besar 4,8 layar langsung terjadi ketidakstabilan atau less meroket jika diberi learning rate yang sama besarnya. Terus yang ketiga adalah modifikasi internal GLU dan dropout, mengubah detail arsitektur seperti mengganti aktivitas GLU pada GLU dan menyisipkan dropout dalam FFN. Pada percobaan seperti pada percobaan 11 terbukti secara signifikan menjinakkan overfitting dan melakukan akurasi generalisasi ketimbang sekedar menebak ukuran layar. Lalu sweet spot epochnya, berarti jumlah epoch yang bagus gitu ya. Pada data yang rentan, memperpanjang epoch menjadi 30 hanya akan membuat hasil positif jika model sudah memiliki perisai atau regulasi seperti modifikasi pada percobaan 11. Ya, karena pada percobaan 10 dan 11, perisai yang didapatkan adalah menggunakan dropout pada arsitektur feed forward network-nya. Nah, beberapa umpan balik dari praktik deep learning ini adalah sebenarnya praktik deep learning sudah banyak memberikan pengetahuan mengenai arsitektur atau model AI yang ada pada saat ini, sehingga sangat membuka wawasan saya terhadap betapa dalamnya model AI yang ada dan diciptakan di dalam dunia seriusan buatan ini. Oke, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.